Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hambali, NIM 118111276. Mata kuliah Akidah Akhlak dan kelas H semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kembali kita belajar mengenai pembelajaran Akidah Akhlak. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Saudara Rahman Setiawan, silakan berdoa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Rahman Setiawan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nuri Fitriati, Hadir Pak. Rahman Setiawan. Hadir, Pak. Baik, terima kasih telah hadir. Pada anak-anak, Bapak akan menampilkan video untuk kalian agar lebih memahami materi yang Bapak ajarkan. Baik Pak. Silakan kalian simak videonya dan nanti kalian analisis dengan buku yang akan Bapak bagikan sebagai tugas kalian. Menganalisis video itu dan kalian presentasikan hasilnya. Baik Pak. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anakku, berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya adalah menganalisis bentuk-bentuk menyimpang dalam pergaulan remaja. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini adalah menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Anak-anak, sebelumnya mari kita lihat beberapa gambar-gambar berikut ini yang berkaitan dengan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Gambar-gambar tersebut merupakan kegiatan positif para remaja baik di madrasah maupun di lingkungan sekitar. Anak-anakku, menerapkan akhlak yang baik di dalam lingkungan sekitar itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka secara umum, akhlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Nah, anak-anakku semua, kali ini kita akan mencoba mengartikan tentang adab pergaulan remaja. Anak-anak, di antara kalian apakah ada yang tahu apa arti adab dan apa arti remaja? Anak-anakku, mari kita ingat kembali tentang pengertian adab ya. Ibu yakin kalian masih ingat tentang arti adab. Apa coba anak-anak? Oke, coba kita ingat kembali bahwa adab menurut bahasa itu adalah kesopanan atau kehalusan atau kebaikan budi pekerti. Selanjutnya, apa sih pengertian remaja? Coba anak-anak kita cari tahu apa itu remaja. Remaja adalah masa peralihan di mana manusia dari mulai anak-anak menuju dewasa, atau dengan kata lain, remaja itu adalah masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Dengan demikian, apa arti adab pergaulan remaja? Adab pergaulan remaja adalah segala interaksi sosial baik dalam bentuk sikap, perbuatan, dan ucapan antara sesama remaja.
Remaja merupakan masa persiapan untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat. Sehingga pada masa-masa ini seorang tidak mau dikatakan sebagai anak-anak dan juga belum menjadi dewasa seutuhnya. Maka pada masa inilah seorang akan mudah terpengaruh oleh kehidupan lingkungan sekitarnya. Maka yang dibutuhkan adalah pondasi yang kuat untuk membentengi dari pengaruh-pengaruh yang negatif, yaitu pondasi akhlakul karimah. Anak-anakku, apa saja ada pada pergaulan remaja? Coba kita perhatikan tayangan berikut ini. Berikut ini adalah adab-adab pergaulan remaja menurut Islam yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga sopan dan santun. 2. Mengerti dan memahami sesama teman. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Yang keempat, lapang dada dan suka membantu antar sesama. Kelima, berlaku jujur dan adil atau memiliki integritas. Dan yang keenam adalah berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Anak-anak, jika ada akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, maka kita akan juga menemukan akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Berikut ini adalah contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja yang perlu kita hindari. Di antaranya adalah minuman keras atau khamr dan judi. 2. Contoh perilaku menyimpang yang kedua adalah pergaulan bebas antar lawan jenis atau pacaran. Dan yang ketiga contohnya adalah perilaku yang menyimpang adalah tawuran. Minuman keras atau khamr dan judi ini merupakan induk dari segala kejahatan. Jadi khamr itu, minuman keras itu induk dari segala kejahatan. Sebab apa? Sebab dengan meminum minuman keras yang memabukkan ini akan menghilangkan akal sehat kita dan juga akan menghilangkan kendali kesadarannya. Oleh karena itu, hukum meminum minuman khamr hukumnya haram. Haram untuk dikonsumsi dan dosa besar. Begitu juga larangan juga terhadap judi. Judi juga hukumnya haram. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini secara jelas bahwa meminum khamr dan berjudi adalah dilarang oleh Allah, hukumnya haram. Contoh perilaku menyimpang pada pergaulan remaja yang juga sedang ngetren saat ini adalah pergaulan bebas antar lawan jenis atau yang disebut dengan pacaran. Berpacaran atau berkhalwat berdua-duaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tidak dilihat oleh orang lain, Islam telah melarangnya. Islam telah mengajarkan agar kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga jarak antara lawan jenis agar
tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Saat ini pacaran bagi kalangan remaja itu bahkan sesuatu yang sangat dielu-elukan. Oleh karenanya anak-anak, kalian sebagai remaja kelas 9 yang memang sudah mulai balik harus betul-betul meninggalkan atau tidak melakukan pacaran. Karena kita sudah tahu bahwa nanti kita itu jodohnya sudah ditentukan oleh Allah. Allah telah melarang berpacaran sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Perilaku menyimpang berikutnya dalam pergaulan remaja adalah tawuran. Anak-anak pasti tahu ya apa itu tawuran. Tawuran itu adalah sikap yang tidak baik, yang tidak patut dicontoh. Tawuran itu apa sih? Tawuran itu adalah konflik ya atau perkelahian antar kelompok yang biasanya ditandai saling menyerang satu sama lainnya, yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Awalnya tawuran ini muncul karena timbul saling mengejek ya, atau saling menghina. Kadang-kadang sebabnya pun tidak jelas. Remaja yang baik, remaja yang berakhlakul karimah tentunya tidak mungkin mengikuti aksi tawuran ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Jadi kalian harus tahu bahwa tawuran itu adalah dilarang dalam agama. Sebagaimana ayatnya yang ada dalam surat Al-Ahzab, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, ayat ini secara jelas bahwa tawuran itu adalah dosa hukumnya. Tawuran itu adalah dilarang dalam Islam. Oleh karenanya anak-anak, hindarilah perkelahian, hindarilah tawuran. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja akan membawa dampak negatif bagi pelakunya. Di antaranya dampak bagi diri sendiri dan dampak bagi orang lain. Dampak negatif perilaku menyimpang bagi diri sendiri yaitu satu, menurunkan martabat dirinya, yaitu dalam pandangan orang lain. Dua, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Dan tentunya yang ketiga adalah mendapat dosa. Kerugian atau dampak negatif bagi orang lain menimbulkan kekecewaan, hilangnya kepercayaan. Yang ketiga, kurang disenangi dalam pergaulan. Kemudian bagaimana cara untuk menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja? Di antaranya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, meningkatkan keimanan, meningkatkan amaliyah soleh. Yang ketiga, aktif pada kegiatan-kegiatan keremajaan di lingkungan. Yang keempat, mengembangkan potensi diri secara positif. Dan yang kelima, banyak bergaul dengan teman-teman yang berakhlakul karimah atau bergaulah dengan orang-orang soleh. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi remaja yang tangguh,
menjadi remaja yang kreatif, menjadi remaja yang bertanggung jawab, dan menjadi remaja yang jujur. Dan mudah-mudahan kita mampu, kalian semua mampu menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang, yang membawa dampak negatif. Mudah-mudahan Allah membersamai kita, sehingga kita selalu ditunjuki jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah ada yang tahu di antara kalian apa pelajaran kita hari ini? Ya Pak. Baik, kita akan menuliskan dalam tulis apa materi pelajaran kita hari ini. Materi pelajaran kita hari ini adalah Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Baik, remaja itu adalah mengatakan remaja, di mana saja dan kapan saja. Remaja adalah masa transisi antara usia anak-anak hingga ke dewasa. Baik, usia remaja itu antara 17 tahun sampai 21 tahun. Ciri-ciri remaja itu rasa ingin tahuannya besar, suka berangan-angan, dan suka membantah atau menentang, menolak, dan memberontak. Adab dalam pergaulan remaja dalam Islam. Nah, di sini ada beberapa adab dalam pergaulan dalam Islam. Yang pertama itu menjaga sopan dan santun, mengerti dan memahami, mengajak ke arah kebaikan, lapang dada dan suka membantu, dan berlaku jujur dan adil, berlomba-lomba mencari ilmu. Nah, di sini Bapak juga akan jelaskan tentang contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja harus dihindari agar tidak menerima kerugian yang fatal dalam hidup. Allah SWT memerintahkan untuk menghindari perilaku buruk atau akhlak mazmumah karena akan merugikan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat. Contoh di sini adalah minuman keras atau minum khamar dan judi. Remaja dilarang meminum minuman keras dan juga dilarang bermain judi. Minuman keras adalah minuman yang dibukakan menjadikan memabukkan, menjadikan peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya. Judi adalah permainan pengundi nasib atau mengundi keuntungan diri sendiri dan mempunyai maksud menguasai permainan sehingga menginginkan kemenangan-kemenangan terus-menerus dengan cara dilarang oleh agama, yang termasuk judi antara lain judi cepiki, togel, remi, dan lain sebagainya. Jadi jelas perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja berupa minuman keras dan judi merupakan dosa yang dosa juga tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT, terutama sholat. Kemudian ada pergaulan bebas antar lawan jenis, yaitu pacaran. Pacaran istilah populer di Indonesia yaitu menjalin hubungan khusus antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan atau menikah. Kemudian ada tawuran. Tawuran di sini juga adalah perkelahian secara kelompok. Tawuran konflik antar kelompok, konflik antar anggota dan antar lainnya. Kemudian ada dampak negatif perilaku dalam pergaulan remaja. Yang pertama itu tentang bagi diri sendiri.
dilabeli sebagai remaja kurang berguna, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan dan sebagainya. Kemudian dampak lainnya yaitu tentang dampak lainnya masyarakat dan dianggap mencemari lingkungan sekitar. Baiklah, untuk selanjutnya, contoh-contoh selanjutnya kalian bisa memahami sendiri. Kemudian hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Jika remaja bersedia akhlak terpuji dalam pergaulan sesama remaja, maka akan memiliki hikmah atau manfaatnya. Antara lain, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Kemudian hidup lebih tenang dan tentram. Baik anak-anak, hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Baiklah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok kalian untuk mendiskusikan materi ini. Kelompok pertama yaitu ada Nuri, Fitriati, dan yang kelompok kedua itu ada Rahman Setiawan. Baik, Bapak akan membagikan materinya terlebih dahulu. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Nanti kalian simpulkan apa bahasan dari materi tersebut, yaitu tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Baik, silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Setelah Bapak memberikan waktu kalian untuk memahami materi, Bapak akan bertanya pada Nurul Fitriati, contoh menghindari perilaku menyimpang itu apa? Baik Pak, jadi contoh dari perilaku menyimpang itu bagi anak perempuan ya, biasanya itu orang tua sering melarang anaknya untuk tidak mengikuti hal-hal yang negatif, seperti melarang kita untuk keluar malam tidak sesuai dengan jam yang telah dilakukan, seperti jam 9 malam, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Nuri. Ya Pak. Kemudian Rahman Setiawan, contoh menghindari perilaku menyimpang dan pergaulan remaja adalah apa? Contoh menghindari perilaku menyimpang yang saya ketahui itu misalnya dari yang laki-laki itu kita bisa memilih teman di mana misalnya seandainya ada teman yang merokok atau melakukan hal-hal yang di luar norma, maka sebaiknya itu harus menjauhi dan kita tuh harus bisa mendekatkan diri pada orang-orang yang tidak dapat perilaku menyimpang, seperti kita pergi ke masjid, misalnya teman yang pergi ke masjid kita harus mengikuti. Mungkin itu saja yang bisa saya ambil dari contohnya. Baik, oke. Sekarang Bapak minta kalian menyimpulkan materi itu. Nuri Fitriati, saya minta pengertian remaja dan contoh menghindari contoh perilaku menyimpang dalam kehidupan sehari-hari apa? Baik Pak, remaja itu adalah anak yang bagaimana anak yang baru menginjak usia yang lebih dewasa, seperti itu Pak. Nah, kadang tuh anak yang remaja itu dia ingin mengetahui, merasakan apa yang tidak diketahuinya Pak. Nah, contohnya agar kita menghindarinya Pak, kita tidak mengikuti teman kita seperti berkoya-koya dan berkoya-koya sepertinya itu terlalu merugikan untuk kita dan membuat kita itu menjadi ingin bermewah-mewahan terus Pak. Contoh perilaku menyimpang yang ada di lingkungan kita sehari-hari apa? Seperti tidak menaati peraturan sekolah Pak, ya seperti perlambatan, tidak disiplin lah intinya Pak. Baik, terima kasih saudara Nuri. Kemudian Rahman Setiawan, kesimpulan dari materi ini apa? Pengertian remaja terlebih dahulu apa? Remaja, menurut Rahman Setiawan. Yang saya ketahui dari penjelasan tadi, pengertian remaja adalah masa di mana perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak, masa dewasa,
bahasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Ini Pak. Baik. Kemudian contohnya apa? Contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja sehari-hari. Contoh perilaku menyimpang dari pergaulan itu salah satunya seperti ketika teman kita sedang minum miras, itu sebaiknya jangan melakukan minum miras, atau jika teman kita melakukan hal-hal yang di luar norma-norma agama, maka seperti itu harus menjauhi yang tercela. Baik, terima kasih. Oke, Bapak akan menjelaskan kembali ya untuk menjelaskan materi ini. Apa yang kalian sampaikan itu semuanya sudah dengar tentang remaja. Remaja adalah anak usia yang akan menginjak dari masa kanak-kanak ke usia dewasa. Nah, dari tadi yang kalian paparkan itu semuanya sudah benar. Contohnya itu kan tadi tidak boleh pacaran atau keluar malam, kemudian tidak merokok dan tidak minum miras. Baik, saya Bapak rasa kalian telah paham tentang materi ini. Untuk materi selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak harapkan tetap seperti ini. Kalian tetap semangat, tetap belajar dan terus menerus menambah lagi dan mengajarkan ilmu kalian. Baik Pak. Baik Pak. Baik, sekarang kalian perhatikan alat tulis kalian, kemudian kita akan pulang. Baik, sebelum pulang, silakan Rahman kembali pimpin doa. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Sama-sama Pak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran ini, Bapak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.